Perkenalkan, Ibu adalah Retno Kusumodewi. Anak-anakku kelas 7 semua bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Dewi. Di SMP Negeri 1 Lasem, Bu Dewi mengajar bahasa Inggris. Anak-anakku kelas 7 yang Ibu sayangi, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang belajar efektif. Baik, apa itu belajar efektif? Nanti kita akan bahas. Kemudian bagaimana supaya belajar itu bisa efektif. Yang ketiga, apa sajakah faktor pendukung supaya belajar itu bisa efektif. Kemudian bagaimanakah cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apakah belajar efektif itu? Baik, menurut dedifahroni.blogspot.com bahwa belajar efektif adalah belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Di sini dapat kita simpulkan bahwa belajar efektif meliputi 3 hal: pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Kemudian yang kedua, bagaimanakah supaya belajar itu efektif, anak-anakku? Yang pertama, niat. Baik, kalau kita ingin mencapai belajar efektif, yang pertama harus niat di dalam hati. Niatkan diri kalian untuk belajar. Niatkan diri kalian untuk belajar sungguh-sungguh. Yang kedua, pahami diri sendiri, baik itu kekuatan maupun kelemahan. Misalnya, kita kuat di bidang bahasa dan lemah di bidang eksak, berarti kita harus meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar di bidang eksak. Yang selanjutnya, tentu saja cari waktu yang tepat. Waktu yang tepat di sini tergantung pribadi masing-masing, anak-anak. Misalnya, kalau ibu lebih suka belajar ketika waktu fajar, sebelum sholat subuh, dan lain sebagainya, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang selanjutnya, cari tempat yang tepat. Tempat yang kalian gunakan untuk belajar harus steril dari suara-suara bising. Misalnya suara televisi, suara kendaraan umum, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, temukan metode belajar yang tepat. Untuk metode belajar ini harus sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Bisa jadi metodenya lebih kuat di bidang menghafal, maka fokuskan di bidang penghafalan. Atau harus lebih sering-sering membaca, maka kalian harus lebih sering membaca. Selanjutnya, terencana. Hal ini juga sangat penting, anak-anakku, bahwa kalau kita belajar tidak boleh langsung semalaman itu. Kita harus merencanakan, misalnya 1 minggu sebelumnya, dijadwal, direncanakan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Berikutnya adalah fokus. Kunci utama belajar yang efektif, yang pertama niat, yang kedua adalah fokus. Fokus di sini ketika kita memang sudah meniatkan untuk belajar, maka pikiran kita, hati kita juga harus fokus pada pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang selanjutnya, pahami materi esensial. Anak-anakku semuanya, biasanya Bapak Ibu guru memberikan materi secara detail. Alangkah baiknya sebagai siswa kita harus mampu mengambil pokok-pokok inti pelajaran atau materi esensial. Hal ini mempermudah kita dalam belajar. Nanti hasil akhirnya adalah kita bisa mencapai belajar yang efektif. Yang selanjutnya dan terakhir adalah perbanyak latihan soal. Apapun materinya, setelah kita mempelajari materi, kemudian yang terakhir kita harus memperbanyak latihan soal. Begitu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung belajar efektif? Yang pertama adalah diri sendiri. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa
bahwa niat, fokus itu kembali ke diri sendiri. Maka sebelum belajar, persiapkan dirimu sendiri, persiapkan niatmu, persiapkan mentalmu untuk fokus mempelajari sebuah materi dari Bapak Ibu. Yang kedua, orang tua. Orang tua atau peran orang tua sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Maka peran orang tua juga sangat penting untuk mencapai belajar yang efektif. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan adalah masyarakat sekitar. Apabila masyarakat sekitar memberikan dukungan yang penuh terhadap siswa-siswi untuk belajar di rumah, maka siswa-siswi atau anak-anakku semuanya bisa mencapai belajar yang efektif. Selanjutnya adalah bagaimanakah? Nah, anak-anak, ini kan masa pandemi COVID-19. Maka kita harus punya tips dan trik bagaimana cara belajar di tengah pandemi COVID-19. Ingat, belajarnya di rumah. Yang pertama, siapkan fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung bisa bermacam-macam. Misalnya, laptop atau HP Android dan tentu saja disertai kuota. Berikutnya, cari tempat yang nyaman di rumah. Biasanya Bapak Ibu guru telah memberikan materi via online, via WA, via Google Classroom, dan lain sebagainya. Maka kalian wajib mencari tempat yang nyaman di rumah. Jangan misalnya mencari tempat yang kira-kira banyak anggota keluarga berkumpul sehingga kita tidak bisa fokus dalam belajar. Yang selanjutnya, cek jadwal pelajaran setiap hari. Sekolah telah merilis atau mengedarkan jadwal pelajaran per hari. Ada 2 mapel. Maka siswa-siswi kelas 7 wajib mengecek kembali jadwal pelajaran tersebut. Misalnya hari Senin jadwalnya apa, hari Selasa jadwalnya apa, dan seterusnya. Karena dengan mengecek jadwal tersebut, anak-anakku menjadi siap hari ini kalian belajar apa. Kemudian pahami instruksi guru. Biasanya Bapak Ibu guru mapel telah memberikan instruksi secara jelas. Maka anak-anakku perlu memahami instruksi dari Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya, kerjakan seluruh latihan. Dari latihan soal, mulai ulangan maupun tugas-tugas semua yang diberikan Bapak Ibu guru dipahami terlebih dahulu, kemudian dikerjakan secara tuntas. Yang selanjutnya, kerjakan tepat waktu. Nah, ini biasanya problem kita semua. Jangan menunda. Biasanya sekali kita menunda, besok-besoknya sudah lupa. Atau sekali kita menunda, besok-besoknya sudah ada pekerjaan yang lain. Maka kerjakan tepat waktu. Kalau deadline-nya hari ini, silakan dikerjakan hari ini. Kalau deadline-nya 1 minggu, maka rencanakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya adalah bangun komunikasi dengan Bapak Ibu guru mapel dan wali kelas. Apabila anak-anakku semua mengalami kesulitan dalam belajar sebuah materi, maka anak-anakku wajib membangun komunikasi atau bertanya atau mencari tahu kepada Bapak Ibu guru mapel, sekaligus membangun komunikasi dengan Bapak Ibu guru wali kelas. Paham ya anak-anakku semua? Yang terakhir, jaga kesehatan. Karena kita ini berada di masa pandemi COVID-19, maka anak-anak wajib menjaga kesehatan. Baik itu di rumah maupun kalau terpaksa keluar rumah. Baik anak-anakku, demikianlah materi belajar efektif. Dapat Ibu sampaikan atau dapat Ibu simpulkan bahwa materi kegiatan ini atau materi belajar efektif itu harus dimulai dari niat. Dan niat ini berasal dari diri kalian sendiri. Niatkan diri kalian untuk belajar. Fokuskan diri kalian untuk belajar. Dan belajar efektif itu tidak hanya meliputi pengetahuan, tetapi juga meliputi keterampilan dan sikap. Bangun komunikasi yang baik dengan Bapak Ibu guru mapel dan wali kelas. The last but not least, stay at home and keep healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.